Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukron lillah. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa bertemu walaupun pertemuan ini secara virtual dikarenakan sedang dalam pandemi COVID 2019. Namun walaupun secara virtual, semoga Allah memberikan keberkahan dalam perkuliahan kita, sehingga perkuliahan kita bisa berjalan lancar, berjalan mudah, dimudahkan dalam setiap urusan oleh Allah, dan semoga bisa berakhir dengan husnul khotimah. Yang kedua, salawat serta salam, mari kita selalu senandungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena berkat beliau kita bisa merasakan indahnya agama Islam. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Saya ucapkan selamat bagi Anda yang sudah lulus dan menjadi mahasiswa baru di IAIN Madura. Bertemu dengan saya, ini nama saya Rusdiana Naflia, sudah saya tulis lengkap. Insya Allah dalam satu semester ini kita akan bertemu dan saling belajar dalam perkuliahan Ulumul Quran. Selanjutnya ini sekilas tentang saya, karena ada yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Khawatir ada yang bertanya siapa Rusdiana Naflia, Anda mungkin bisa menjelaskan, atau jika kita bertemu di berpapasan di manapun kita bisa untuk saling tegur sapa. Bisa Anda baca sendiri bagaimana kurikulum vitae dari saya selaku pengampu dari materi perkuliahan Ulumul Quran. Oke, next. Ini adalah cakupan materi yang sudah saya tulis lengkap dalam RPS, bahwa ada 16 item, include di dalamnya UTS dan UAS. Ada 14 tema utama, dan saat ini kita akan membahas tentang overview mata kuliah Ulumul Quran dan kontrak belajar. Untuk kontrak belajar seperti biasa perkuliahan kita karena berlangsung dalam masa pandemi maka akan dilaksanakan secara daring, dan untuk overview materi perkuliahannya akan saya sampaikan dalam deskripsi singkat. Oke. Untuk overview perkuliahan atau deskripsi awal perkuliahan, kata Ulumul Quran atau pengantar Ulumul Quran itu saya bagi dalam 4 kategori. Yang pertama pengertian, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga sejarah perkembangan, dan yang keempat pembagian dan perincian dari Ulumul Quran itu sendiri. Kita mulai dari step awal, poin awal terkait pengertian Ulumul Quran. Di sini sebelum kita memahami tentang Ulumul Quran, kita harus memahami terlebih dahulu kata ulum dan Quran. Nah, kata ulum jamak dari kata ilm. Ilmu berarti al-fahmu wal idrak, faham dan menguasai. Kemudian arti kata ini berubah menjadi permasalahan yang beraneka ragam yang disusun secara ilmiah. Menurut para ahli filsafat, kata ilmu sebagai gambaran sesuatu yang terdalam dalam akal. Dalam hal ini Abu Musa al-Asy'ari berpendapat, ilmu ialah sifat yang mewajibkan pemiliknya mampu membedakan dengan panca indera. Sedangkan Al-Ghazali berpendapat, secara umum, arti ilmu dalam istilah syara adalah ma'rifat Allah terhadap tanda-tanda kekuasaannya, perbuatan hamba-hamba dan makhluknya. Dalam hal yang berbeda, Muhammad Abdul Azim berpendapat, ilmu menurut istilah adalah maklumat-maklumat
yang dirumuskan dalam satu kesatuan judul atau tujuan. Sehingga dari beberapa pengertian di atas, kita bisa simpulkan bahwa ulum atau ilm adalah masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam satu disiplin pengetahuan yang terdapat dalam akal pikiran dan telah dirumuskan secara ilmiah. Kata ulum yang disandarkan pada kata Al-Quran memberikan pengertian di sini bahwa ilmu merupakan kumpulan sejumlah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari segi keberadaannya sebagai Al-Quran maupun dari segi pemahamannya terhadap petunjuk yang terkandung di dalamnya. Sekarang kita beralih pada pemahaman terkait kata Al-Quran. Kata Al-Quran di sini merupakan bentuk masdar yang maknanya sama dengan kata kiro'ah, yaitu bacaan. Bentuk masdar ini berasal dari fi'il madhi qoro'ah, yang artinya membaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang bersifat mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang dinukil dengan jalan mutawatir dan membacanya merupakan ibadah. Ini juga merupakan goal dari perkuliahan kita atau tujuan dari perkuliahan kita. Bagaimana agar mahasiswa bukan hanya mempelajari ulumul Quran, tapi dia juga harus bisa untuk memahami kandungan-kandungan atau nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Next. Dari beberapa pengertian di atas, maka ulumul Quran di sini adalah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, pengumpulan dan penerbitan Al-Quran, pengetahuan tentang tafsir, surah-surah Mekah Madaniyah, nasikh wan mansukh, muhkam mutasyabih, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Al-Quran. Ini pengertian dari ulumul Quran itu sendiri, sehingga mahasiswa mungkin sudah punya gambaran, oh saya akan belajar tentang ulumul Quran, jadi saya akan belajar dan mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Oke, selanjutnya kita beralih pada poin yang kedua. Kita akan belajar tentang ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Nah, di sini ada beberapa pandangan terkait ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan menguraikan sebanyak 80 cabang ilmu. Dari tiap-tiap cabang terdapat berapa macam cabang ilmu. Dalam hal ini juga Abu Bakar Ibnu Al-Arabi mengatakan bahwa ulumul Quran terdiri dari ilmu. Hal ini didasarkan pada jumlah kata yang terdapat dalam Al-Quran dengan dikalikan 4. Sebab setiap kata dalam Al-Quran mengandung makna dhahir, batin, terbatas dan tidak terbatas, serta dilihat dari sudut mufradnya. Sedangkan jumhur ulama di sini berpendapat bahwa objek pembahasan ulumul Quran yang mencakup berbagai segi kitab Al-Quran berkisar antara ilmu-ilmu bahasa Arab dan pengetahuan agama Islam. Tidak jauh Hasbi di sini juga berpendapat bahwa ruang lingkup pembahasan ulumul Quran terdiri atas 6 hal pokok, yaitu persoalan turunnya Al-Quran, persoalan sanadnya, persoalan kiroatnya, persoalan kata-kata Al-Quran, persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum, dan persoalan makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata dalam Al-Quran itu sendiri. Ini ya, dalam ruang lingkup pembahasan ulumul Quran, walau banyak pendapat, di sini Bunda hanya mengkategorikan 3 saja. Next. Kita akan membahas tentang sejarah perkembangan ulumul Quran di masa Rasulullah, masa sahabat, dan yang terakhir yaitu masa khalifah. Pada masa Rasulullah, pada masa ini ulumul Quran berupa penafsiran ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah kepada para sahabat. Mereka sangat antusias dalam bertanya tentang makna suatu ayat, menghafalkan dan mempelajari hukum-hukum, lalu menerapkannya. Beberapa hal yang menjadi catatan perkembangan ulumul Quran di masa ini, yaitu Rasulullah menafsirkan ayat-ayat kepada sahabat. Contohnya, yang mungkin saudara atau saudari pernah dengar
Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah berkata di atas mimbar, dan persiapkanlah segala jenis kekuatan untuk menghadapi mereka. Bahwa ketahuilah, kekuatan di sini adalah memanah atau melempar, hadis riwayat Muslim. Jadi di sini segala sesuatu mereka selalu bertanya kepada Rasulullah tentang apapun yang mereka tidak paham, karena di masa tersebut Rasulullah masih ada. Sekarang pada masa sahabat, diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, ia mengatakan mereka yang membacakan Al-Quran kepada kami seperti Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud serta yang lain menceritakan bahwa mereka bila belajar dari Nabi 10 ayat, mereka tidak melanjutkan sebelum mengamalkan ilmu dan amal yang ada di dalamnya. Maka mereka akan berkata, kami mempelajari Al-Quran berikut ilmu dan amalnya sekaligus. Nah, jadi di sini bukan hanya mempelajari saja bahwa Al-Quran ini adalah Al-Quran yang turun di Mekah atau Al-Quran yang turun di Madinah, tapi kita harus mampu untuk memahami dan menghayati apa hikmah di balik setiap setiap ayat, atau apa hikmah yang terkandung dalam nilai-nilai ayat tersebut. Maka kita bukan hanya belajar, tapi kita juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya pada masa khalifah. Pada masa khalifah, tahapan perkembangan awal ulumul Quran mulai berkembang pesat, diantaranya dengan kebijakan para khalifah sebagaimana berikut. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan kebijakan pengumpulan atau penulisan Al-Quran yang pertama, yang diprakarsai oleh Umar bin Khattab dan dipegang oleh Zaid bin Sabit. Kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu dengan kebijakan menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf, dan hal itu pun alhamdulillah terlaksana. Mushaf itu akhirnya disebut dengan mushaf Imam. Salinan-salinan mushaf ini juga dikirimkan ke beberapa provinsi. Penulisan mushaf tersebut dinamakan Ar-Rasmul Utsmani. Sebagaimana yang kita telah pahami dan kita sering dengar, Rasmul Utsmani atau Ar-Rasmul Utsmani yaitu dinisbahkan kepada Utsman, dan ini dianggap sebagai permulaan dari ilmu rasmil Quran. Oke, setidaknya teman-teman mahasiswa sudah memiliki gambaran bagaimana sejarah perkembangan ulumul Quran dari masa Rasulullah hingga masa sahabat dan masa khalifah. Selanjutnya, poin yang terakhir atau poin yang keempat, kita akan mempelajari tentang pembagian dan perincian ulumul Quran. Secara garis besar, ulumul Quran terbagi menjadi dua pokok bahasan, yaitu yang pertama, ilmu yang berhubungan dengan riwayah. Seperti ilmu yang membahas tentang macam-macam bacaan, tempat turunnya ayat Al-Quran, waktu-waktu turunnya dan sebab-sebabnya turun ayat Al-Quran. Nah, sedangkan yang kedua, ilmu yang berhubungan dengan dirayah, yaitu ilmu yang diperoleh dengan jalan penelaahannya secara mendalam, seperti memahami lafaz yang gharib atau asing, serta mengetahui makna ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum. Nah, ini dengan pemahaman dirayah. Jadi berbeda, ada yang melalui pemahaman riwayah dan ada yang melalui pemahaman dirayah. Oke. Syukran katsiran ala ihtimamikum jami'an. Saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti perkuliahan. Ini hanya sebatas deskripsi awal. Insya Allah pemahaman yang lebih dalam lagi kita akan gali bersama dalam tema-tema berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.